posisi kontrol dan manajer. Jadi di sini untuk level manajer, guru itu bukan mencari-cari kesalahannya, tetapi berusaha mencari solusi, mengajak anak ini menemukan solusi dari permasalahan yang mereka perbuat. Kita tidak mencari solusi. Kalau di pemantau kita masih cari solusi. Aturan kita jam 7.30 sudah sampai. Berarti kamu harus datangnya di jam 7.30 atau kurang. Nah itu kan kita nih yang cari solusi. Kalau di manajer tidak. Apa yang bisa kamu lakukan? Kenapa kamu melakukan ini? Jadi dia sendiri nih yang mengungkapkan, gitu ya. Terus dia juga yang mencari solusi. Dan kita akan mengembalikan itu ke keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Tapi keyakinan itu sudah kita susun dulu. Nilai apa sih yang hilang dari diri kamu? Misalnya datang terlambat. Nah di datang terlambat kita sudah infokan di banner, kita sudah cetak di spanduk-spanduk. Kedisiplinan, nilai kebajikan, kedisiplinan, tanggung jawab itu termasuk adalah datang tepat waktu. Nah itu punya alasan mengapa melakukan ini. Jadi mereka menceritakan kasusnya sendiri. Kita menggali informasi kenapa hal itu bisa terjadi. Kemudian baru kita merujuk menanyakan keyakinan kelas. Ingat tidak keyakinan kelas kita itu apa? Kalau terlambat itu tentang apa? Nah, iya Bu, misalnya tentang kedisiplinan. Nah, jadi mereka disiplin itu menurut kamu hal baik tidak? Pasti dia akan menjawab apa? Kalau dia menjawab keyakinan itu hal baik, berarti kalau terlambat tidak baik nanti dia. Kita ajak dia untuk menemukan solusi. Kalau begitu, kalau kami yakin disiplin itu baik, berarti kira-kira nih, adakah solusi yang bisa kamu lakukan biar tidak terlambat lagi? Pasti dia menemukan juga. Kita beri kesempatan dia untuk ekspor gitu ya. Ya Bu, saya bakal datang lebih pagi berangkatnya atau malamnya nggak begadang lagi. Jadi jangan langsung, kenapa kamu terlambat? Kamu nggak lihat peraturan kita, ya seperti itu. Jadi kita coba. Jadi di sini saya cuma berbagi ya Bapak Ibu, pemahaman yang saya dapat intinya adalah bahwa kita mencoba untuk berubah dan ini adalah tahapan-tahapannya. Tadi saya juga mencoba untuk menyusun keyakinan kelas di dalam kelas itu secara tahapan, alhamdulillah berjalan. Tetapi masalah nanti terlaksana atau tidak itu butuh proses, Bapak Ibu. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Di lain waktu kita coba untuk merealisasikannya di lingkungan sekolah kita, terutama untuk penyusunan keyakinan kelas. Bapak Ibu wali kelas diharapkan yang belum atau yang masih berupa peraturan itu diubah menjadi keyakinan kelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi pada kesempatan hari ini di kelas kita Ibu akan mencoba mengajak kalian untuk bersama-sama menyusun kesepakatan kelas atau kita sebut dengan keyakinan kelas. Kita pernah menyusun juga
yaitu peraturan-peraturan yang ada di kelas ini di awal tahun pembelajaran kemarin. Nah, kita coba untuk analisis kembali apakah peraturan yang ada di kelas kita itu sudah berjalan dengan baik ataukah ada peraturan-peraturan yang ternyata tidak terlaksana dengan baik. Nah, untuk hari ini kita coba aturan-aturan yang telah kita buat itu menjadi sebuah keyakinan kelas, keyakinan atau kesepakatan yang lahirnya dari kalian sendiri, dari kita bersama-sama, kemudian kita laksanakan secara bersama-sama, kita yakini, dan nanti kita analisis kembali di akhir tahun seperti itu ya. Nah, sebelum kita masuk ke penyusunan keyakinan kelas, yang pertama Ibu ingin mencoba menanyakan pada kalian semua apa sih tujuan dari keyakinan kelas itu. Jadi muaranya adalah kita ingin siswa itu berbudi pekerti, mempunyai akhlak mulia. Nah, itu tujuannya. Jadi budi pekerti berdasarkan kurikulum Merdeka yang diharapkan adalah siswa itu memiliki profil sebagai pelajar Pancasila. Ada 6 harapannya. Yang pertama, berketuhanan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, ada kreatif, ada bernalar kritis dan mandiri. Itu diharapkan di kurikulum. Nah, ini sebuah program yang sudah kita jalankan. Selain pelajar Pancasila, secara umum nilai-nilai kebajikan yang harus tertanam pada siswa itu apa saja? Coba diperhatikan ini. Jadi ini adalah macam-macam nilai kebajikan. Inilah yang akan kita munculkan nanti dari keyakinan kelas yang kita susun, sehingga kalian semua memiliki nilai luhur ini. Siswa itu menjadi orang yang peduli, orang yang rajin, ada rasa hormat, berani, ya, bahagia, tanggung jawab, bersih, santun, adil, mengabdi, berkomitmen, kreatif, baik hati, bijaksana, dan lain-lain. Nah, ini adalah dasar kita. Jadi nanti peraturan-peraturan itu akan melahirkan semua nilai-nilai kebajikan. Kenapa? Kalau masih dalam bentuk aturan, berarti itu sebuah perintah. Nah, kalau nilai kebajikan itu lahir dari diri sendiri. Oke, kita mulai untuk menyusunnya hari ini. Nah, sekarang Ibu bagikan kertas ini. Mungkin kalian boleh menuliskan aturan-aturan apa saja yang pernah kita susun. Tuangkan di kertasnya. Jangan sampai salah yang di tempat lain, yang di ini ya. Jadi peraturan yang pernah ada di kelas ini silakan dituliskan di situ. Atau mungkin kalian ingin ada aturan yang baru, yang menambahkan aturan baru boleh. Silakan. Ya, satu-satu. Aldo boleh? Mau di situ saja. Jangan lari-lari di atas meja. Ya, pokoknya dituangkan saja di situ. Tulisnya berarti di sebelahnya yang ada lain ya. Jangan. Oke, waktunya sedikit saja, nggak usah lama-lama. Oke, silakan. Sudah? Kalau sudah selesai, silakan tempelkan di
Ayo, yang belum beli. Remnya, Bu. Hah? Nggak ada remnya. Sudah. Senggol dong kan jadinya. Malah bilang jatuh. Malah bilang jatuh. Oh, ini remnya. Lagi aku capek nih cengkir. Udah direkan aja ini. Aku begini. Ya, Kalau boleh siapa mau yang tidak mengawas nama bapak. Tidak ada lagi yang angkat. Membayar tepat waktu. Dok. Dok. Tidak boleh mengawas nama bapak. Tidak boleh. Din. Mau tambah. Sudah semua. Boleh satu. Boleh dua orang maju ke depan bantu ibu. Saya Bu. Saya Bu. Iya Bu. Semua aja maju. Saya Bu mas kalian. Ada semua sih Bu. Ya, silakan. Yang satunya menulis di sini. Satunya membacakan. Oke. Ya, silakan. Mata mohon bersabar. Iya, mohon. Oli yang nulis, ada yang baca. Iya. Kebalik. Tingginya beda. Ayo, semua di situ. Iya, tulis di situ. Nanti peraturan satunya Pak. Kalau misalnya ada yang sama berarti nggak usah item gitu ya. Tulis berurutan dari sebelah sini boleh. Ya. Ya, boleh. Ayo. Yang mana? Oke, ada yang boleh membantu ibu menuliskan di sini? Siapa Bu Bapak? Bisa didapat tahu atau enggak yang kami. Ini misalnya dari aja. Nah, Yang mana? yang di sebelah sini adalah kalimat-kalimat peraturan ya. Peraturan. Yang mana dipukul? Berarti di situ kalimatnya sebenarnya bukan yang ini. Tidak boleh maling pulpen gitu ya. Tidak boleh maling pulpen. Coba ada yang bisa menuliskan di situ, kita ubah menjadi kalimat positif. Ayo. Ayo anak. Boleh maju itu nulis di sebelah situ. Kita mau mengubahnya. Ayo, bisa ya? Aduh, ini Nanti ibu mengulang di situ ya. Terus kita coba sama-sama kalimat positifnya apa. Misalnya begini nih, kalimat positif itu misalnya tidak boleh berkata kasar. Berarti berkata dengan sopan. Nah, misalnya lagi tidak boleh bolos sekolah. Berarti boleh bolos. bukan boleh bolos, tapi mengikuti pembelajaran dengan baik. Tangan itu ada. Oke, sekarang yang pertama ini masalah maling pulpen. Berarti tidak boleh maling pulpen. Berarti apa? Tidak boleh ngambil pulpen. Belum menggunakan, tidak lagi menggunakan tidak boleh. Kalimat positifnya, ya coba. Berarti tidak mengambil pulpen orang lain. Ya.
jika ada izin, ya, menggunakan barang orang lain jika ada izin. Berarti Tidak boleh, gitu kan? Ya. Apalagi itu? Siapa itu tidak sebut nama bapak? Tidak apa berteriak-berteriak. Tidak berteriak-teriak. hilang. Tidak menghilangkan kata tidaknya. Berarti menjaga. Kalau teriak-teriak itu berarti Menjaga perasaan. menjaga ketentraman, ya. Menjaga ketentraman kelas. Ayo. Aduh, tidak. Wih, tidak bilang sini. Menggunakan barang orang lain Ladang. jika ada izin. Tidak boleh memakai sepatu dalam kelas. Harus apa lagi nih? Set. Ladang dong. Pendek sama dia. Siapa? Ayo, tidak teriak-teriak, menjaga ketentraman kelas. Menjaga ketentraman kelas. Tidak boleh memakai sepatu di dalam kelas. Berarti Jaga kebersihan. menjaga kebersihan. Kalimat positif dari ini apa? Ayo, Melepas sepatu, Bu, melepas sepatu. melepas sepatu jika masuk ke dalam kelas. Melepas sepatu. Bapak tidak boleh mengolok Yang orang tua. ini tidak boleh membawa nama orang tua. Berarti menghormati, Nama orang tua. ya, menghormati nama orang tua. Tidak sholat di denda. Iya. Jalankan ibadah. Berarti menjalankan Ibadah. tanpa paksaan, ya. Nah, menjalankan ibadah sholat itu tanpa dipaksa. Menghormati orang lain. Apa-apaan ini didenda? Yang tulis itu nggak sholat. Ladang. Berarti kalau yang tidak sholat itu menjalankan sholat tanpa paksaan. Apalagi? Ayo. Ada dilarang berdiri di atas meja jika tidak berkepentingan. Emang berkepentingan apa? Ada berdiri di atas meja. Nggak tahu. Rifa, Bu. Ayo, berarti apa? Berarti dengan apa? Kalimat positifnya tidak boleh lari-lari di atas meja. Berarti berjalan pada tempatnya, gitu ya. Berjalan pada tempatnya. Kalau 1 sampai 6 rival. Tidak boleh keluar baju. Kalimat positifnya memasukkan baju dengan rapi. Memasukkan baju dengan rapi. Apalagi di situ? Tidak membuli. Ayo. Tidak membuli. Membuli itu mengolok. Berarti menghargai sesama teman. Ya. Menghargai. Tidak ribut tapi itu saat belajar kamu. Tidak ribut saat jam belajar. Berarti menjaga ketenangan. Oh, berarti ini ya belajar dengan. Ayo. Berarti dia menjaga ketenangan juga, Pak. Menjaga. Iya, kalau sama. Iya. Tapi ini ada kalimat pada saat jam belajar. Berarti ada bunyi kan? Nah, kalau jam itu kan disentuhan pertama. Sudah. Cuma yang lainnya sama ya. Oke.
Nah, di sini muncul ada 9 peraturan kelas dan kita sudah ubah menjadi kalimat yang lebih positif lagi, sehingga di sini nanti akan kita munculkan nilai-nilai kebajikan apa yang ada di dalamnya. Terima kasih. Nah, sekarang coba ini nilai kebajikannya apa? Contoh begini. Gunakan helm jika mengendarai sepeda motor. Itu tujuannya biar apa? Ini keselamatan. Nah, nilai kebajikannya berarti keselamatan. Contoh lagi begini. Pada saat zaman COVID, gunakan masker dan cuci tangan jika mau atau jika setelah beraktivitas. Itu tujuannya apa? Maksudnya kebersihan sama kesehatan. Itu adalah nilai kebajikannya. Jadi kalian tahu nih, oh pakai masker sama itu tujuannya adalah untuk kesehatan dan itu. Nah, sekarang nih kita coba memunculkan nilai kebajikan dari kalimat positif yang sudah kita buat berdasarkan peraturan kelas. Menggunakan barang orang lain jika ada izin. Kejujuran. Apalagi ada yang lainnya? Kejujuran. Yaitu malu tadi kan termasuk jujur. Selain kejujuran, di situ menanamkan apa? Itu dia kira-kira di situ apa? Kejujuran. Apa? Ada? Tanggung jawab. Oke. Tanggung jawab. Ada 2 dari situ. Kemudian sekarang menjaga ketentraman kelas berarti secara umum apakah ada guru, apakah tidak ada, berarti kita tetap harus menjaga ketentraman kelas. Nah, kalau menjaga ketentraman bagaimana? Satuan. Kedamaian. Kedamaian. Ada lagi? Belas kasih. Ketentraman? Ada lagi selain kedamaian? Yang damai gitu ya, tenang kelasnya. Mana? Bersahaja itu dari ini kayak sopan santun. Ayo menjaga ketentraman biar gak ribut gitu. Komitmen? Masuk dalam komitmen? Masuk komitmen? Toleransi. Oke, karena di sini kan bermacam budaya, bermacam suku, bermacam agama. Sekarang melepas sepatu jika masuk ke dalam kelas. Kebersihan, menjaga kebersihan. Ada yang lain? Selain menjaga kebersihan, tanggung jawab ada? Tanggung jawab. Berarti jika dia melanggar nantinya ada konsekuensi. Masuk di tanggung jawab juga. Tanggung jawab. Oke. Kemudian menghormati orang lain. Sopan santun. Berarti kesantunan. Ada yang lain selain kesantunan mungkin? Menghormati orang lain? Masuk di itu ya, toleransi mungkin ya? Termasuk di toleransi. Kemudian menjalankan sholat tanpa paksaan. Jangan toleransi. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Karena ini sebuah kerutinan, masuk tidak di disiplin? Masuk. Disiplin ya. Itu dalam bentuk kalian
Selain keselamatan, mungkin ada termasuk adalah menjaga barang, menjaga kalau kalian lari-lari itu kan kemungkinan bisa rusak. Itu apa? Menjaga fasilitas di situ sebagai tanggung jawab. Masuk ke tanggung jawab. Oke, memasukkan baju dengan rapi. Tanggung jawab. Masuk tanggung jawab. Menghargai sesama teman. Apa yang mana? Ini. Disiplin. Oh, ini disiplin. Oke. Menghargai sesama teman. Toleransi dan ada lagi? Di situ kira-kira mana? Apa? Rasa hormat. Rasa hormat. Hormatnya nggak ada ya. Menjaga ketenangan saat jam pelajaran. Disiplin. Disiplin. Kedamaian. Ada yang lain? Kira-kira? Tidak ada? Nah, sekarang dari nilai-nilai kebajikan ini kita coba ada tanggung jawab ini. Berarti yang pertama adalah tanggung jawab. Kemudian ada toleransi 1, 2. Mana ada lagi? Ada 2. Toleransi. Kemudian ada disiplin. Ada kebersihan. Ada kedamaian. Ada keselamatan. Ada rasa hormat. Nah, pakai dia. Sudah? Ada lagi? Ada kejujuran. Ada kesantunan. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan yang kita peroleh dari peraturan yang kita susun, ya, yaitu ada tanggung jawab di dalamnya, ada toleransi, ada disiplin, ada kebersihan, ada kedamaian, ada keselamatan, ada rasa hormat, kejujuran dan kesantunan. Nah, sekarang dari nilai-nilai kebajikan ini coba kita buat ke dalam bentuk yang tampak dan tidak tampak. Ini adalah tampak, tidak tampak. Artinya begini, sesuatu hal perbuatan kita kalau tampaknya seperti ini, kalau tidak tampaknya seperti ini. Misal, bagian yang tanggung jawab. Salah satu contoh tanggung jawab itu adalah misalnya datang ke sekolah tepat waktu. Itu tanggung jawab diri sendiri ya. Nah, kalau tampaknya berarti datang ke sekolah tepat waktu. Tidak tampaknya berarti dia datang ke sekolah terlambat. Itu tampak dan tidak tampak. Contoh lain dari tanggung jawab apa? Kalau kita melakukan sesuatu. Apa? Telat. Sholat. Nah, sholat. Berarti
menyapa. Kalau terdengar ibu itu jalan, tapi ada yang menyuarakan, ya ada suara. Itu hanya terdengar. Itu termasuk nilai kebajikan. Dan bertindak. Misalnya kalau dia bertindak, saya melihat ada anak itu menolong temannya. Itu bertindak. Walaupun kita tidak tahu permasalahannya itu apa, tapi dia bertindak sedang menolong. Itu juga termasuk nilai kebajikan. Nah, jadi artinya begini anak, bahwa keyakinan kelas yang sudah kita dapatkan ini, nilai-nilai yang ada di sini, ini harus tertanam di dalam jiwa kalian. Karena ini merupakan keyakinan yang didasari atas peraturan yang kita susun bersama. Banyak hal yang masih ada di dalamnya ini yang memiliki nilai kebajikan yang sama. Salah satunya tadi, kita tidak menyampaikan di peraturan di sini datang tepat waktu, tetapi datang tepat waktu itu merupakan nilai kebajikan dari tanggung jawab dan disiplin. Jadi itu masuk dalam satu kesatuan. Ya. Nah, hari ini kita sudah menemukan keyakinan kelas kita. Nanti di dalamnya akan kita coba ramu lagi yang merupakan tanggung jawab itu mana aja, gitu ya. Jadi hari ini ibu mau mendengar bahwa kesepakatan atau keyakinan kelas ini benar-benar kalian yakini. Apakah kesepakatan yang telah kita susun, nilai kebajikan yang telah kita munculkan di sini pada hari ini akan menjadi dasar untuk keyakinan kalian dalam menjalankan pembelajaran di lingkungan ataupun di kelas. Ini akan menjadi kesepakatan kita? Kesepakatan ini akan menjadi keyakinan kita? Kalau ini menjadi keyakinan kita, berarti semua tindakan kalian akan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada. Tidak melepaskan nilai kebajikan yang lain, tetapi setidaknya nilai kebajikan ini muncul. Itu ditanamkan. Jadi sepakat ya, ini adalah keyakinan kelas. Maka jika ada yang keluar dari keyakinannya, nah dalam beragama saja yang namanya keyakinan itu akan bermuara di hati, muncul dengan tindakan-tindakan nilai kebajikan. Jika ada yang keluar dari keyakinan itu, berarti apa? Kalau di agama dosa, kalau ini bahasanya apa? Murtad ya. Kan keluar dari keyakinan. Nah sama, berarti kalau kalian keluar dari keyakinan yang sudah kita susun, berarti harus mendapatkan konsekuensi. Ya, dari apa yang telah dilakukan. Tadi sudah sepakat, tadi sudah yakin, maka ini ibu sahkan sebagai keyakinan kelas kita. Ibu tinggal memantau saja. Oke? Semua guru memantau, tetapi di sini ibu sebagai pendamping kalian. Jadi semua punya wajib memantau. Sesama teman juga wajib memantau. Jadi ini bukan peraturan, tetapi ini keyakinan. Untuk hari ini keyakinan penyusunan keyakinan kelas di kelas 11B ibu sahkan. Terima kasih. Semoga ini bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Kita
pagi ibu dapat laporan dari satgas sekolah bahwa pada hari Rabu dan hampir setiap hari itu ada sering terlambat datang ke sekolah. Jadi kalau tadi pagi Alda jam berapa? Sekitar jam 7 pagi. Jam 7. Alda tahu tidak tentang keyakinan kelas kita? Nah, kalau datang jam segitu itu terlambat tidak? Terlambat ya. Seharusnya Alda datang jam berapa? Kalau sesuai dengan peraturan sekolah. Jam 7.15 harus sudah di sana. Berarti kalau datang jam 7.40 sudah terlambat ya. Nah, kalau Alda tahu terlambat itu perbuatan yang baik atau tidak? Enggak, Bu. Tidak. Kalau di keyakinan kelas terlambat itu masalah Kedisiplinan, Bu. kedisiplinan. Berarti kalau terlambat termasuk tidak disiplin. Ya. Nah, jadi di sini ibu bukan mencari kesalahan Anda, ya. Ibu hanya ingin bersama Anda kita mencari solusi dari permasalahan Anda sering terlambat, kenapa, ya kan? Nah, ibu hanya ingin membantu biar Anda menemukan solusi ya permasalahan itu tidak ya. Nah, Anda terlambat itu kan pasti punya alasan. Bisa ceritakan sama ibu? Jadi kan pembangunan jalan di desa saya itu lagi berlangsung, Bu. Iya. Banyak mobil konstruksi itu kalau pagi pada beroperasi. Jadi itu kayak antri gitu nya, kadang mau konsumen dan pada tukang-tukang pada kerja. Jadi suruh berhenti nunggu gitu. Jadi posisi perjalanan Alda dari kampung, dari rumah ke sekolah itu masih ada perbaikan jalan, sehingga terhambat oleh mobil-mobil ini ya, pekerja ya. Nah, kalau kita ingat tadi di keyakinan kelas kita itu peraturan atau peraturan sekolah berarti masalah kedisiplinan. Alda yakin tidak dengan keyakinan kelas masalah disiplin bahwa itu bertujuan hal baik? Yakin ya. Alda meyakini bahwa keyakinan kelas tentang kedisiplinan itu adalah hal baik ya. Nah, kira-kira nih, hal apa yang dapat Alda lakukan agar datang ke sekolah itu bisa tepat waktu dan tidak terlambat? Mungkin saya tuh jalan lebih pagi lagi gitu, Bu. Jadi pas para pekerja pembangunan itu belum mulai beroperasi gitu. Berarti selama ini Alda berangkat sekolah itu masih agak siang gitu Iya, ya, Bu. sehingga pekerjaan konstruksi itu sudah berlangsung, jadi terhambat gitu kan. Nah, berarti solusinya adalah Alda lebih pagi lagi berangkatnya ya, jadi nggak ketemu sama orang-orang pekerja, terutama mobil-mobil bahan ya, bahan bangunan. Nah, Alda kan sudah tahu apa yang mau dilakukan tadi, berangkat lebih pagi lagi. Kira-kira kapan Alda bisa mulai melakukan hal tadi? Berarti hari Senin ya. Hari Senin berangkat lebih pagi. Kalau biasanya jam 6:30 karena jauh ya, 6:30 berarti ya jam-jam 6 lewat sudah berangkat. Jadi biar tidak terlambat, karena kalau terlambat berarti Anda tidak mengikuti jam literasi lagi. Kemudian selain itu jam 7.40 itu sudah melampaui jam pembelajaran ya, jam pembelajaran kita kan jam 7.30 ya. Jadi
kan solusinya sudah tahu sendiri solusinya, ya kan? Mudah-mudahan dengan Alda berangkat lebih pagi, tidak terlambat lagi, datang sekolah tepat waktu, bahkan kalau bisa sebelum waktu jam 7.15 Alda sudah ya lebih duluan daripada kegiatan pagi, ya tidak bermasalah, terutama dengan sekolah. Oke, Alda, terima kasih. Semangat ya melakukannya sehingga menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alda Julia Fabila. Saya senang sekali bisa didampingi dengan Ibu Nur Hasanah untuk mencari solusi dari permasalahan yang saya alami, yaitu terlambat. Saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan ketika saya terlambat, itu cara untuk supaya saya tidak terlambat lagi. Saya berterima kasih kepada Ibu Nur Hasanah karena telah membantu